Sebelum sambil menunggu yang lain join, kami tetap melanjutkan karena waktu tetap berjalan. Oke, di mana tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dicari dulu sigma Y, maka nanti sehingga dapatlah kita masuk seperti pelajaran substitusi, kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 3 karena masih ada yang perlu kita cari nilainya. Dari rumus yang pertama kita perlu mencari nilai A. Rumus yang kedua B sudah langsung diketahui. Nah, dari rumus ketiga kita perlu mencari C. Maka dari persamaan pertama, untuk mencari nilai A, kita masukkan 13.019 ditambah 11A ditambah 110C. Dan 140.683, 110A ditambah 1958C dikali 10. Supaya nilai A ini 10 dan 1. Supaya nilai A ini bisa dibuang. Harus dicari persamaannya. Maka nanti akhirnya dapatlah persamaan forecast-nya. Y sama dengan 1102,75 ditambah 109,92X ditambah 9,90X kuadrat. Karena tadi rumusnya parabola adalah A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Dilanjutkan oleh Saudara Sion. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk pada grafik pola deret waktu yang terjadi pada forecasting penjualan. Di sini pola grafiknya atau pola deret waktunya ada 4. Yang pertama adalah pola data horizontal, yang kedua pola data musiman, yang ketiga pola data siklis, dan yang keempat pola data trend. Yang pertama, untuk pola data horizontal ini terjadi apabila datanya berada pada garis atau titik yang konstan, atau sederhananya dikatakan jumlah penjualan pada pola ini relatif normal atau stabil. Contoh untuk pola ini biasanya itu penjualan barang-barang pokok. Yang kedua adalah pola data musiman. Pola data ini adalah pola data yang terjadi apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan dalam satu periode. Biasanya itu periodenya itu 1 tahun. Contoh, peningkatan harga daging saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, pola data siklis. Pola data ini pola data yang terjadi apabila datanya dipengaruhi oleh ekonomi jangka panjang. Atau biasanya terjadi karena perubahan ekonomi atau siklus bisnis. Contohnya seperti penjualan produk seperti mobil. Yang keempat ada pola data trend. Pola data ini menunjukkan peningkatan ataupun penurunan dalam jangka waktu yang diamati. Contohnya, banyaknya produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Oke, next suster. Oke, standar kesalahan forecasting. Melalui standar ini, pemilik perusahaan itu memperkirakan kira-kira metode mana yang cocok untuk menjual produk yang mana, seperti itu. Dari standar ini juga pemilik perusahaan itu memperkirakan seberapa besar kesalahan ataupun akibat kegagalan yang akan terjadi pada saat melakukan penjualan. Untuk perumusan forecasting penjualan ini dapat kita lihat di mana SKP sama dengan akar dari sigma X dikurang Y kuadrat per N dikurang 2, di mana X itu adalah penjualan nyatanya, Y itu ramalan penjualan, N itu jumlah data, dan 2-nya adalah populasi yang diramalkan. Next, suster. Oke, di sini kita juga bisa lihat inilah sistem untuk forecasting penjualan, di mana yang pertama kali yang perlu diperhatikan dalam hal memulai sistem ini adalah
harus ada dulu data produk dan data penjualan dalam sebuah perusahaan itu. Dan juga di sini kita lihat yang bisa login atau yang bisa masuk langsung ke dalam sistem forecasting penjualan ini hanya dua pihak saja. Yang pertama bagian administrasi dan pihak perusahaan, pemilik perusahaan itu sendiri. Kenapa bagian administrasi bisa login? Karena di sini bagian administrasi dia bertujuan untuk memasukkan data-data penjualan itu, baik data produk yang akan datang ataupun data penjualan yang periode yang lalu. Dan begitu juga untuk pemilik perusahaan itu sendiri. Kalau ini sudah jelas ya, kalau pemilik perusahaan sudah pasti, dia pasti bisa login ke dalam sistem forecast penjualan karena dari situ nanti dia melihat hasilnya dan juga menentukan untuk forecast penjualan untuk beberapa periode ke depan. Oke, next step. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sinilah proses sistem itu berjalan. Di sini terlihat rumit, tapi akan saya coba sederhanakan. Yang pertama adalah pengolahan data produk. Di bagian pertama ini nanti semua data-data produk atau produk yang akan dijualkan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Namanya adalah table of product. Baik untuk bagian administrasi yang memasukkan itu. Yang nomor 2 juga pengolahan data penjualan. Kalau ini setelah terjadi penjualan dimasukkanlah semua berapa produk yang kira-kira terjual untuk periode ini. Dimasukkan juga ke dalam table of sale atau table penjualan. Yang ketiga analisa. Proses ini dilakukan untuk menentukan metode mana yang cocok untuk menjual produk yang akan dijual nantinya. Misalnya produk A, ya, menggunakan metode produk A. Dan juga di dalam analisa ini, di sini digunakan sistem kesalahan forecasting tadi. Di mana untuk dilihat bagaimana metode itu apakah akan menimbulkan kesalahan yang besar atau menimbulkan kesalahan yang kecil dalam hal bagian penjualan nanti atau bagian forecasting penjualannya. Yang keempat itu bagian forecast, di mana di sini pemilik perusahaan itu menentukan bagaimana penyusunan forecastnya untuk beberapa periode ke depan. Dan yang terakhir itu ada laporan. Proses ini dilakukan untuk menginformasikan seluruh data tadi kepada pemilik perusahaan itu. Dan juga dalam 5 tadi, dalam pengolahan data produk, pengolahan data penjualan, analisa, forecastnya, dan laporan itu, yang bisa, kayak tadi kan bagian administrasi bisa login, tapi hanya 2 saja. Dia hanya bisa login pada bagian pengolahan data produk dan pengolahan data penjualan. Sedangkan untuk 3 tadi, analisa, forecast, dan laporan, itu hanya khusus untuk pemilik perusahaan itu sendiri. Tidak lagi masuk di situ login untuk bagian administrasinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Wadi Sombing. Wadi. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Yang intinya implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Yang pertama, login. Menu login disediakan untuk mengamankan sistem dari pengguna yang tidak berhak. Setiap pemakai yang akan menggunakan sistem harus terlebih dahulu menjalankan proses ini. Seperti yang tertera di gambar yang di bawah. Yang kedua, halaman utama. Tampilan pada halaman utama terdapat beberapa submenu antara lain produk, prod, sell, analisa, dan forecast. Seperti yang terlihat di bawah. Lanjut, Suster. Lanjut. Yang ketiga, input data produk berfungsi sebagai sarana untuk pemasukan data produk yang seperti bisa kita lihat yang seperti di bawah. Yang keempat, tampilan informasi data produk berfungsi sebagai sarana menginformasikan data-data produk seperti yang tertera di gambar. Itu dijelaskan jenis-jenis produk, kode produk, dan jumlah produk. Lanjut, Suster. Yang kelima, input data penjualan berfungsi sebagai sarana untuk pemasukan data penjualan produk. Seperti dapat kita lihat seperti gambar di bawah. Yang keenam, tampilan informasi data penjualan produk
berfungsi sebagai sarana menginformasikan penjualan produk. Dan ini juga bisa kita lihat seperti contoh-contoh yang di bawah. Lanjut, Suster. Sudah, lanjut. Yang ketujuh, perhitungan standar kesalahan forecast. Berfungsi sebagai sarana untuk menghitung standar kesalahan forecast. Tampilan perhitungan standar kesalahan forecast. Seperti kita lihat contoh yang di bawah. Yang ke-8, detail perhitungan standar kesalahan forecast. Berfungsi untuk detail dari perhitungan forecast dan dapat kita lihat seperti contoh yang di bawah di gambar 10. Lanjut, Suster. Yang ke-9, penentuan metode forecast. Berfungsi untuk penentuan metode forecast berfungsi untuk menentukan metode forecast yang sesuai untuk salah satu jenis produk. Dan dapat kita lihat seperti keterangan di bawah, kesimpulan titik 2, karena nilai metode kuadrat nilai SK-nya lebih kecil dari 5,67 dibandingkan dengan nilai SKP metode least square 6,97, maka produk kayu jati lebih tepat menggunakan metode kuadrat. Yang ke-10, perhitungan variabel forecast. Berfungsi sarana untuk menghitung variabel forecast dan dapat kita lihat seperti contoh di bawah. Lanjut, Suster. Sudah, terima kasih. Sudah, Suster. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan kembali ke Komting. Bagaimana proses jalannya? Apakah langsung mengajukan tempat pertanyaan atau lanjut dulu ke kelompok 2 bagaimana? Baiknya kita lanjut dulu ke kelompok 2, Suster, biar nanti efektif waktunya. Atau kalau misalnya ada yang bertanya, nanti menjawabnya. Oh, boleh, silahkan. Tapi nanti dijawab ya, Suster. Iya, nanti dijawab. Oke. Kita tunggu dalam waktu 3 menit ini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Bagi teman-teman, dari penuturan atau pemaparan tentang forecast penjualan. Forecast itu seperti yang dikatakan tadi, peramalan atau perkiraan dalam menjual produk. Kira-kira adakah yang mau ditanyakan kepada kelompok kami? Sedikit, Suster. Silahkan. Bukan mau bertanya sih, cuman mau mengatakan pernyataan. Jadi kalau kata Suster tadi, ini kan apa tadi? Forecasting ini? Peramalan atau Peramalan, perkiraan. iya, peramalan. Perkiraan. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan itu masuk ke perencanaan juga ya, Suster ya? Karena kan masih diramalkan. Ya? Iya, masih diramalkan. Jadi dia masih dimasukkan sebuah perencanaan. Nah, itu kan juga masuk peramalan bisa kita masukkan ke rumus tadi untuk menghitung peramalannya itu jika datanya juga sudah valid begitu. Harus jelas. Oh iya, Suster, terima kasih. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, maka juga tadi implementasinya langsung disediakan aplikasi seperti yang sudah dijelaskan Wadi tadi, lebih gampang, tinggal mengetikkan apa barangnya, produknya, berapa banyak yang dijual.
Mungkin nanti barangkali siapa tahu masih terbesikkan ada pertanyaan, boleh ketika selesai kelompok 2. Untuk kelompok 2 tampil, apakah saya yang men-share atau diganti hostnya jadi kelompok 2, bagaimana? Kalau saya yang men-share, segera dikirim materinya. Sister Kartini? Sebentar, Suster. Lebih baik rasanya kami share aja supaya sekaligus Suster yang merekamnya. Oh, oke. Silakan Sebentar ya, Suster. Baik, Suster. Permisi Suster, saya sudah kirim sama Suster ya. Bentar ya, saya buka. Nanti Suster di akhir tolong dibantu screenshot ya Suster. Baik. Oke, silakan kelompok. Baik, terima kasih Suster. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengukuran dan pengendalian aset. Tapi sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Suster Kartini Katarina Nababan. Yang kedua, Poni Maria Pasaribu. Yang ketiga, Mawar Opun Sungguh. Dan yang keempat, Erika Hutapea. Baik, saya yang akan memulai di slide pertama, yaitu tentang A, struktur analisis, di mana tujuan dari pengukuran penggunaan aset merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, A, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang B, untuk mengukur kinerja usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Tujuan penting dari sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Selanjutnya, para manajer unit usaha mempunyai 2 sasaran kinerja, yaitu yang pertama, atau A, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang B, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit kerja, unit usaha guna mencapai sasaran tersebut. Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya atau numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebabnya atau dominator adalah aset yang digunakan. Nilai tambahan
ekonomi atau EVA adalah jumlah uang, bukan rasio.